Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anggraini dengan NIM 43123010401, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar satu saya dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia yang bertema pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwasanya inflasi sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara kita. Apabila inflasi terjadi pada tingkat yang tinggi, maka meningkatlah tingkat kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Begitupun sebaliknya, jika inflasi terjadi pada tingkat rendah dan stabil, maka dia bisa berdampak positif bagi masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Apabila kenaikan harga hanya satu atau dua barang saja, itu tidak termasuk inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut telah meluas dan mengembang ke barang-barang atau jasa-jasa lainnya. Perhitungan inflasi yang telah dilakukan oleh BPS di Indonesia telah melakukan survei untuk mengumpulkan data-data harga barang dan jasa yang dianggap sebagai mewakili belanja konsumsi masyarakat. Dan data itu dikumpulkan lalu dihitung tingkatan inflasi dan bisa dijadikan perbandingan antara harga pada periode saat ini dan periode sebelumnya. IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. IHK telah terbagi menjadi 11 kelompok pengeluaran. Yang pertama ada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Yang kedua kelompok pakaian dan alas kaki. Yang ketiga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Yang keempat kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Yang kelima kelompok kesehatan. Yang keenam kelompok transportasi. Yang ketujuh informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Yang kedelapan rekreasi, olahraga, dan budaya. Yang kesembilan pendidikan. Yang 10 penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Yang 11 perawatan pribadi ataupun jasa lainnya. Selain pengelompokan di atas yang 11 tadi, BPS juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lain yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada inflasi inti, yang kedua ada inflasi non-inti. Inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung stabil. Yang kedua ada inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki totalitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten. Persisten komponen dalam pergerakannya dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti antara lain yang pertama, interaksi permintaan penawaran, yang kedua, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga, komoditi internasional, dan perkembangan ekonomi global, dan yang ketiga, ekspektasi inflasi di masa depan. Adapun yang kedua yaitu inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki totalitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Inflasi non-inti meliputi yang pertama, inflasi komponen bergejolak. Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun komoditas pangan internasional. Dan yang kedua, ada inflasi komponen yang harga diatur oleh pemerintah. Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock
atau kejutan berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lainnya. Sampai saat ini ada beberapa jurnal yang menjelaskan mengenai pengaruh inflasi terhadap Tingkat pertumbuhan inflasi ekonomi. tahun kalender dari Inflasi bulan memiliki Maret sampai pengaruh yang Desember signifikan terhadap 2020 pertumbuhan dan tingkat ekonomi. inflasi tahun Meskipun kedua beberapa Maret tingkat sampai inflasi yang 2020 terhadap dianggap Desember normal dan bahkan 2019 diinginkan dalam sebesar perekonomian yang sehat, 1,66%. tingkat inflasi yang Sedangkan tinggi tingkat atau inflasi tidak pada stabil periode yang dapat sama memiliki dampak kalender negatif yang 2019 serius. dan 2018 masing-masing sebesar 2,72% dan 3,13% dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember 2019 terhadap Desember 2018 dan Desember 2018 terhadap Desember 2017 masing-masing sebesar 2,72% dan 3,13%. Indeks harga konsumen dan inflasi antar kota pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,45% dengan indeks harga konsumen atau yang biasa disebut IHK sebesar 105,68 dari 90 kota IHK. 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,87% dengan IHK sebesar 107,85% dan terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,05% dengan IHK sebesar 102,47. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 0,26% dengan IHK sebesar 107,51 dan terendah terjadi di Ambon sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 105,52. Pada Desember tahun 2022, tingkat inflasi dari tahun ke tahun dan tingkat inflasi per bulan masing-masing sebesar 5,51%. Tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember 2021 dan Desember 2020 masing-masing sebesar 1,87% dan 1,68%. Sedangkan tingkat inflasi Desember tahun 2021 dan Desember tahun 2020 masing-masing sebesar 1,87% dan 1,68%. Indeks harga konsumen dan inflasi antar kota. Pada Desember 2022 terjadi inflasi sebesar 5,51% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 107,66 pada Desember 2021 menjadi 113,59 pada Desember 2022. Tingkat inflasi sebesar 0,66% dan tingkat inflasi sebesar 5,51%. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang selalu menarik perhatian untuk dibahas karena dampaknya luas terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, inflasi juga berpengaruh terhadap agregat moneter, lalu pertumbuhan ekonomi dan kebijakan makro seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, distribusi pekerjaan, distribusi pendapatan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Untuk mengendalikan inflasi perlu dilakukan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.